untuk dipakai sendiri atau mungkin untuk menjadi edukasi dan digunakan untuk pasien. Untuk yang pria bagaimana? Yang pria bisa lebih mengenal, pasangannya ya nantinya. Oke, saya akan sharing, materinya sudah saya kirimkan juga di Elok ya, jadi mungkin kalau kalian mau download juga sudah bisa mestinya, nanti kalau ternyata belum, saya cek lagi, tapi seingat saya sudah saya share dan sudah saya berikan akses. Oke, jadi topik kali ini adalah tentang farmakoterapi pada gangguan menstruasi. Saya yakin di sini sebagian besar kalian ada yang pernah mengalami ya gangguan menstruasi dari yang ringan sampai yang berat. Dan ternyata memang bervariasi begitu, ya. Jadi gangguan menstruasi pada wanita itu bisa sekedar sakit saja, ya jadi lebih ke, nyeri haid, kita sebutnya sebagai dysmenorrhea, kemudian agak meluas dikit yang kadang-kadang sampai mempengaruhi mood. Sebentar ini Mbak Mitanya sudah bisa. Soalnya sempat agak bermasalah, kita ternyata overlapping dengan mata kuliah sebelumnya ya, jadi tadi sempat saya harus kontak Bu Mita. Oke, berikut, eee, PMS, premenstrual syndrome, ini sedikit lebih luas, jadi bisa mempengaruhi mood juga, jadi sensi dan sebagainya. Lalu yang lebih berat lagi adalah premenstrual dysphoric disorder. Yang ini bahkan digolongkan sebagai gangguan depresi, nanti masuk kita akan pelajari sedikit. Dan juga ada lagi, perdarahan abnormal dari uterus, tapi ini nggak kita bahas ya, ini biasanya sudah cukup berat dan ini mungkin tidak cukup, menggunakan obat-obatan saja, perlu ada pengkajian lebih lanjut. Jadi kita bahas 3 saja, dan bagaimana epidemiologi dari gangguan menstruasi, saya kira sekali lagi ini adalah gangguan yang sangat umum pada wanita usia produktif ya, reproduksi itu kayak umur mulai menarki ya, menarki itu sekarang udah makin maju ya teman-teman ya. Yang dulu mungkin usia 13, 14 gitu ya zaman dulu, wanita zaman dulu sekarang udah jauh lebih awal. Kadang 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun, bahkan ada juga yang sudah haid yang pertama. Nah prevalensinya yang paling banyak tentu adalah dysmenorrhea ya, ini paling ringan sih. Termasuk saya pun juga dulu mengalami ya, jadi walaupun mungkin, keparahannya bisa beda-beda, ada yang bisa sampai sakit banget, ada yang biasa gitu, masih bisa ditahan. Lalu ada PMS, PMS ini lebih sedikit karena ini gangguannya memang lebih luas ya, jadi nanti bentuk yang lebih luas dari gangguan menstruasi adalah premenstrual syndrome dan the most severe adalah PMDD, premenstrual dysphoric disorder. Untungnya juga nggak banyak sih ya, 3 sampai 8%, tapi ya lumayan kalau pas kebetulan menjadi bagian dari 3 sampai 8% itu ya lumayan juga. Dan abnormal uterine bleeding ya kita nggak kita bahas ya, 10 sampai 30%. PMDD merupakan bentuk PMS yang paling berat yang bisa mempengaruhi fungsi psikososial. Jadi emang karena kaitannya dengan gangguan depresi gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada gangguannya mungkin kita mesti ngerti dulu proses yang normal dari suatu siklus menstruasi. Gambar ini cukup komprehensif, bisa menggambarkan dari fasenya. Jadi fase dalam siklus uterin itu setelah mens, kemudian ada fase proliferatif dan fase sekretory. Itu dari fase siklus uterinnya ya. Jadi di sini mens luruh begitu ya. Kemudian nanti endometrium mulai berproliferasi lagi membentuk lapisan endometrium. Kemudian di sini dia mempertahankan ya, untuk menjadi tempat, eee, menempelnya nantinya adalah janin ya. Nah, kemudian dari ini uterine cycle, nah ini dari ovarian hormone levelnya. Jadi pada fase ini, oh ya ini kita hitung dari harinya dulu ya teman-teman ya. Jadi, ini dihitung sebagai hari pertama mens ya, 0 kemudian mens gitu ya.
Maka biasanya sih sekitar 7 harilah, 5 sampai 7 hari ya, sampai yang bersih begitu. Kemudian nanti kita masuk kepada fase proliferatif, sampai di tengah-tengah ini, hari ke-14, kemudian nanti masuk sekretori. Apa yang terjadi pada hari-hari tersebut? Jadi dari segi hormon ovarian, jadi estradiol, estrogen dan progesteron, maka di awal itu masih rendah. Jadi ketika saat mens itu posisi hormon itu lagi rendah, ya di bawah gini. Nanti dengan sejalan dengan waktu, ya mulai setelah mensnya selesai, maka mulailah meningkat hormon estradiol. Sampai di sini dia akan menyiapkan si ovum, ya. Jadi, kalau kita lihat atasnya, ini adalah siklus dari, eee, apa namanya, ovarium ya, jadi siklus dari pem pembentukan sel telur, ini mulai dari telur yang kecil, kemudian namanya ovulatory phase, sampai kemudian gede dan kemudian terjadi ovulasi. Pada saat ovulasi ini istilahnya telurnya udah mateng, yang mana siap jika ada misalnya, ini ada sperma gitu datang gitu ya, dia, membuahi si sel telur ini. Nah, pada saat ada sperma membuahi di sini, maka bisa terjadi, pembuahan dan kemudian menjadi janin, ya. Jadi makanya bisa menyebabkan kehamilan. Jika terjadi sexual intercourse yang, sah tentu saja ya, misalnya terjadinya di sini gitu ya, jadi just after mens misalnya terusan terjadi sexual intercourse, mungkin masih di sini posisinya gitu, maka ini belum mateng ya. Jadi mungkin istilahnya ya nggak subur, ini posisi jadi nggak subur, ya. Maka di sini, masa ini adalah masa-masa subur ya teman-teman, kalau makanya istilahnya kalau masa subur dan nggak subur adalah yang dimaksud adalah di sini. Jadi masa subur adalah masa ketika dia lagi ovulasi. Harinya bukan cuman 1 hari doang ya, kadang ada range-nya. Bisa 2 sampai karena kadang-kadang mens itu bisa geser-geser kan, kalian juga mungkin kan kadang, intervalnya tuh ada yang 24, ada yang 28 gitu kan, ada yang 27, kadang maju dikit. Artinya waktu untuk terjadinya ovulasi ini juga mungkin agak geser-geser sedikit. Nah, tapi ini penting buat pasutri ya, terutama untuk, eee, pasangan suami istri yang sah begitu, ketika akan merencanakan kehamilan, maka lakukanlah kegiatan, seksual intercourse itu di fase atau masa subur. Jadi bisa dihitung makanya setelah mens itu berapa hari, oh ini berarti lagi masa subur nih, gitu. Maka, bisa dilakukan kalau memang tujuannya hamil. Tapi sebaliknya jika tujuannya adalah, eee, menjaga supaya tidak hamil karena misalnya barusan punya baby dan sebagainya, belum ada rencana hamil, maka justru pada saat masa subur ini harus apa nih, puasa dulu gitu ya, dan mungkin sexual intercourse-nya dilakukannya di sebelum atau sesudah begitu ya. Di sini juga sudah nggak subur lagi kalau misalnya sampai di sini nggak ada, eee eee, pembuahan maka dia nanti akan luruh juga, jadi nggak akan terbentuk juga janin begitu. Ya, saya ulangi, jadi, di sini terjadilah, peningkatan hormon estradiol, kemudian, hormon progesteron tuh belakangan, ya. Jadi dia mulai munculnya setelah ovulasi, teman-teman. Di sini masih rendah, kemudian setelah ovulasi dia naik. Tujuannya apa? Dia tadi akan menyiapkan, si endometrium ini, ya, supaya, siap untuk kemudian menjadi tempat nidasi atau nempelnya si, ovum yang sudah dibuahin, gitu. Nanti dia kemudian, turun. Ya, ini, kalau dia turun maka terjadilah proses mens. Nah, mungkin kalian pernah dengar atau pernah membaca kadang-kadang misalnya lagi, umroh nih atau lagi haji gitu ya, kan aduh kalau misalnya tiba-tiba mens gitu, wah, eee, nanti sayang dong waktunya ya, lagi di Mekah atau di Madinah, nggak bisa ibadah. Maka kadang-kadang ada juga orang-orang yang memodulasi gitu ya,
supaya dia, mens-nya, apa nih, mundur gitu, supaya nanti selesai haji atau umroh baru mens. Caranya gimana? Ya ini tadi, progesteronnya dipanjangin. Ya jadi karena kalau progesteronnya turun, maka terjadi mens ini, kan siklusnya berulang nih. Tapi ketika progesteronnya bertahan, maka dia nanti akan, eee, menunda, apa, mens-nya gitu ya. Ini salah satu anu ya, ilustrasinya. Oke, kemudian dari segi egg follicle cycle. Jadi tadi udah ya, jadi di awal ini ada fase ovulasi, pre-ovulasi ya, pre-ovulatory phase, kemudian post ovulatory. Jadi nanti habis itu terbentuk corpus luteum dan kemudian ya ini kalau tidak dibuahin ya terusan, eee, luruh juga gitu ya, sirna gitu. Nah, teman-teman yang berkaitan dengan gonadotrophic hormone ini ada juga jadi, dari ini kan hormon ovarian ya, jadi hormon di sel reproduksi. Kalau ini di gonadotropicnya, jadi yang di hipofisa. Ada vesicle stimulating hormone, kemudian ada luteinizing hormone. Nah, fase ini disebut sebagai follicular phase ya. Kemudian setelah ada luteinizing hormone, ini disebut sebagai luteal phase, oke. Jadi fase sebelum setelah mens, sebelum ovulasi disebut sebagai follicular phase, sementara kalau setelah ovulasi disebut sebagai luteal phase, oke ya. Jadi udah paham nih siklusnya ya. Mungkin kita tambahkan saya ulang sedikit. Jadi siklus menstruasi umumnya berkisar 28 hari, bisa geser maju atau mundur. Dan dimulai dari hari-hari pertama mens ini kalau siklusnya ya, dimulai fase folikular ya, yang ini nanti akan menyiapkan dari folikel ini akan menyiapkan telur ya, ovum yang siap dibuahi pada hari ke-14, fase folikular. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase luteal yang jika ada pembuahan nanti akan menyiapkan hormon untuk menjaga kehamilan. Tapi ya kalau tidak ada kehamilan, tidak terjadi pembuahan, maka produksi hormonnya akan turun lagi. Nah, kemudian di sini ketika tidak ada pembuahan, maka dinding endometrium yang sedianya disiapkan untuk mendukung kehamilan menjadi, kecewa dia ya, luruh ya, kemudian muncul atau luruh sebagai menstruasi. Jadi mens itu nggak cuma darah doang ya sebetulnya ya yang keluar. Jadi, juga ada peluruhan dari sel-sel endometrium. Jadi memang bentuknya bukan kayak darah segar gitu kan, tapi biasanya, ya agak bercampur ya dengan, semacam apa ya, agak kental dan sebagainya. Mungkin teman-teman terutama yang wanita pasti sudah bisa, apa, merasakan. Oke ya, jadi ini adalah siklus menstruasi. Nah, ya ini versi lain lah ya, supaya mengingat ini versi kartun. Jadi, ini adalah fase folikuler, terjadi ovulasi, kemudian fase luteal. Tadinya progesteron meningkat ya, untuk kemudian, sebetulnya menyediakan si endometrium ya, tapi kalau misalnya nggak ada yang membuahi, dia nangis, dia kecewa dan dia kemudian luruh ya, oke. Nah, kemudian itu harus dikeluarkan. Makanya ketika dikeluarkan biasanya ada kontraksi, ya kan. Karena kalau nggak didorong, ya nggak keluar. Jadi uterusnya pasti akan ada kontraksi, maka selalu kita merasa kayak kenceng gitu kan, kayak ada semacam tekanan, kontraksi. Nah itu adalah memang, eee, proses untuk mengeluarkan. Tapi kadang-kadang proses kontraksinya ada yang mungkin berlebih gitu ya, sehingga jadi lebih nyeri, ya. Jadi maka muncullah satu gangguan dysmenorrhea. Dysmenorrhea atau nyeri haid, yaitu biasanya terjadi, persiapan sebelum ataupun selama menstruasi akibat kontraksi uterus yang berlebihan. Jadi biasanya, eee, awal-awal ya H-1 gitu ya, kemudian, pada hari H, kemudian ya biasanya akan berkurang setelah beberapa hari. Tapi sekali lagi mungkin kalian merasakannya bisa sangat bervariasi ya satu dengan yang lain. Pengalaman satu dengan yang lain bisa bervariasi.
Nah, dysmenorrhea sendiri bisa diklasifikasikan menjadi yang primer maupun sekunder. Jadi kalau yang primer itu, yang normal. Jadi artinya bahwa nyeri menstruasi itu hal yang normal, jadi bukan suatu gangguan yang bahaya gitu ya, nggak ada kelainan juga. Dan itu suatu hal yang biasa terjadi setelah, menarki. Menarki itu haid yang pertama ya. Jadi kadang waktu haid yang pertama belum yang terlalu sakit ya, tapi secara epidemiologi mulai muncul setelah berapa bulan gitu udah mulai yang sering ada dysmenorrhea. Tapi sekali lagi mungkin kalian juga merasakan mungkin tidak setiap bulan rasanya sama. Kadang bulan ini lebih sakit, kadang bulan depan kurang. Jadi nggak selalu juga ya. Dan paling sering terjadi pada wanita usia remaja hingga 20-an. Nah, ada lagi yang disebut sebagai secondary dysmenorrhea. Ini adalah nyeri haid, tapi karena ada masalah ginekologis. Jadi di saluran reproduksinya itu emang ada masalah, jadi biasanya lebih sakit. Ada orang-orang yang kalau mens tuh bener-bener sakit sampai guling-guling, ternyata dia ada endometriosis misalnya, atau ada gangguan-gangguan di dalam saluran reproduksi, ada miom atau apa gitu, sehingga menambah rasa sakit. Nah, biasanya dia munculnya di usia yang lebih lambat. Jadi, kalau, yang biasa primary dysmenorrhea itu mungkin usia remaja gitu, tapi ini munculnya di usia dewasa, 25 tahun, 30 kayak gitu. Wah ini, eee, karena biasanya kalau kita yang normal mungkin kalau semakin dewasa gitu agak berkurang gitu ya, dan bahkan katanya kalau misalnya menikah biasanya bisa berkurang juga ya, tetap sekali lagi masih bervariasi ya, tapi selama tidak berbahaya, maksudnya selama tidak ada ganggu kelainan sih itu masih tetap normal ya teman-teman ya. Nah, ini adalah secondary dysmenorrhea dan itu tentu harus diatur sendiri atau apa, harus ditangani oleh ahlinya yaitu dokter obskin. Nah, mengapa terjadi dysmenorrhea? Jadi ceritanya adalah ketika fase luteal itu kan terjadi penurunan progesteron. Nah, ini menyebabkan pelepasan prostaglandin dari endometrium. Jadi prostaglandin yang luruh itu juga nanti akan melepaskan prostaglandin. Prostaglandin tahu sendiri ya, itu adalah suatu senyawa merupakan hasil sintesis asam argidonat yang dia menyebabkan kontraksi ya, terus. Jadi Eee, ini sebetulnya kita butuhkan terutama juga ketika wanita itu hamil dan kemudian melahirkan. Jadi pada saat melahirkan, salah satu yang mendorong bayi itu keluar pada proses kelahiran adalah juga kontraksi uterus oleh prostaglandin. Makanya kalau misalnya ini ngomong sedikit agak bukan melenceng tapi masih related ya. Jadi kalau misalnya pada wanita hamil yang sudah waktunya melahirkan tidak disarankan menggunakan obat-obat, eee, NSAID yang menghambat prostaglandin. Karena jadi bisa memperlama kelahiran, karena prostaglandin yang harusnya digunakan untuk kontraksi, kan juga dihambat gitu ya. Jadi biasanya bisa sedikit memperlama. Nah, jadi kontraksi uterus misalnya pada saat kelahiran, ini mungkin belum ada yang melahirkan, itu juga suatu hal yang normal, itu justru dibutuhkan karena untuk mendorong bayi keluar. Nah, pada konteksnya dysmenorrhea juga terjadi kontraksi uterus, cuman ya memang cukup mengganggu ya. Jadi beberapa mungkin ada yang nggak tahan begitu ya. Jadi terjadi kontraksi uterus, sudah di fase kontriksi pembuluh darah uterus. Yang bikin sakit adalah kemudian karena vasokonstriksi kan jadi aliran udaranya berkurang, terjadilah iskemia. Iskemia inilah yang kemudian merangsang serabut saraf nyeri, menghasilkan rasa nyeri kram gitu di abdomen bawah, ya. Gejala klinisnya sing yang paling utama tentu adalah nyeri ya, cuman pada beberapa orang ada yang suka disertai dengan, mual mungkin ya, diare, itu beda-beda. Kalau saya dulu waktu masih muda ya, masih reproduktif, itu sakit kepala. Jadi kalau udah mau kalau kok sakit kepala ya kayak agak pusing, tapi ya slight sih, nggak terlalu yang berat, tapi ganggu gitu. Bentuknya lebih ke sakit kepala tension ya, tension kayak tension type gitu rasanya. Oh ini ternyata benar, bentar lagi nih mens nih gitu. Jadi biasanya 1, 2 hari sebelum mens tuh kalau saya pribadi
Nyerinya enggak, nyeri banget sih enggak, ya masih normal lah nyerinya masih bisa ditoleransi, tapi kadang sakit kepala. Ya jadi setiap orang mungkin beda-beda. Bisa terjadi sebelum sampai hari pertama, atau mungkin sampai hari kedua. Jadi mekanisme yang berkontribusi terhadap primary dysmenorrhea tadi ya, jadi, progesteron turun, kemudian meningkatkan prostaglandin. Selain itu juga ada beberapa peroksida ya, endoperoksida dan metabolit yang ini akan overall akan meningkatkan myometrial contraction. Jadi myometrial itu berarti otot endometrium ya, otot di, rahim itu meningkat kontraksinya. Itulah yang kemudian dan itu disritmik ya, kadang-kadang tuh nggak teratur gitu loh. Jadi nggak yang teratur banget. Nah, ini bisa menyebabkan iskemia, yaitu penurunan blood flow. Tadi kan juga menyebabkan vasokonstriksi. Nah, yang inilah kemudian menyebabkan pain, karena adanya peningkatan uterine activity tadi ya, jadi nyut-nyut gitulah pokoknya, mules gitu kadang-kadang kan, kayak mules, kayak ada iskemi dan sensitisasi dari ujung saraf ya terhadap prostaglandin dan endoperoxide. Jadi apa tadi, ada saraf nyerinya menjadi sensitif, menjadi terpicu menyebabkan rasa nyeri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Ada yang, belum pernah ngalamin nyeri haid? Ada? Dugaan saya pasti semuanya udah pernah ngalamin ya, dengan berbagai intensitas. Ya ini gambar versi lain lah ya. Jadi ini, terus kontraksi dan seterusnya, blood discharge, ya pasien mengalami spasme dan pain kayak gitulah, ya. Nah, kita mencoba membedakan antara primary dan secondary dysmenorrhea. Jadi kalau primer itu, tanpa kelainan organik. Sementara kalau sekunder itu berarti ada kelainan. Jadi tadi ya ada endometrium, miom, atau apalagi itu kadang-kadang ada beberapa macam. Biasanya onset atau kejadian awalnya adalah di remaja atau awal usia reproduktif, sementara dysmenorrhea yang sekunder itu biasanya udah di atas itu. Jadi mungkin bisa saja seseorang itu awalnya dia dysmenorrhea primer aja gitu ya. Namun ketika di dalam saluran reproduksinya berkembang sesuatu, maka misalnya mungkin setelah usia 25 ke atas, dia kemudian mengalami nyeri yang lebih parah ya, dysmenorrhea yang lebih hebat. Ya, mungkin karena terjadilah secondary dysmenorrhea. Hubungan dengan menarki itu biasanya 6 sampai 12 bulan setelah menarki, walaupun tetap ada variasi ya di antara orang. Kalau ini tidak terkait langsung dengan menarki. Waktu munculnya bisa beberapa jam sebelum atau saat menstruasi. Ini dapat muncul beberapa hari sebelum menstruasi. Durasi nyerinya lebih singkat ya, 3 hari lah, 1 sampai 3 hari. Dan secondary ini biasanya lebih lama dan lebih sering progresif, jadi lebih meningkat gitu. Dan mekanisme utamanya sekali lagi karena ada prostaglandin yang memicu kontraksi uterus berlebihan, sementara di secondary adalah karena adanya gangguan di organ di pelviknya ya, jadi di saluran reproduksi. Respon terhadap NSAID biasanya sangat baik. Jadi karena kaitannya sama prostaglandin, kita tahu bahwa NSAID adalah, menghambat sintesis prostaglandin, maka ya biasanya responnya baik. Tetapi kalau yang secondary ini responnya bisa kurang optimal, jadi tidak semuanya mempan dengan NSAID. Pemeriksaan pelvisnya normal, di sini mungkin ada kelainan. Penyebabnya tadi ya prostaglandin tinggi dan penyebab kalau di secondary bisa endometriosis, fibroid, adenomyosis, dan lain-lain. Lalu bagaimana farmakoterapinya? Sampai saat ini NSAID masih sebagai terapi lini pertama untuk dysmenorrhea. Jadi sekali lagi NSAID karena dia bekerja menghambat sintesis prostaglandin, sementara kontraksi yang disebabkan karena prostaglandin juga, maka, sangat pas gitu. Karena dia bisa menurunkan produksi prostaglandin yang jadi penyebab utama. Obat-obat yang lebih disarankan adalah ibuprofen, naproxen, asamefenamat, ketoprofen ini
bisa, eee, dipakai dengan dosis-dosis seperti tertera. Sementara kalau misalnya menggunakan parasetamol mungkin, lebih lemah, efeknya ya, tapi sekali lagi tergantung dari keparahannya, kalau misalnya memang nggak yang terlalu berat, pakai parasetamol doang mungkin udah cukup. Tapi secara mekanisme, karena parasetamol ini nggak sangat spesifik pada prostaglandin perifer ya, kayak di uterus kayak gitu, maka dia lebih baik di sistem saraf pusat kan. Jadi dia, lebih lemah ya, lebih lemah, lebih less efektif. Tapi dia bisa jadi pilihan buat mereka yang misalnya nggak bisa pakai NSAID, misalnya alergi, misalnya gitu ya, atau punya risiko gastrointestinal yang tinggi. Jadi misalnya ini, karena obat-obat ini semuanya sudah kita pelajari ya, dia menyebabkan, gangguan gastrointestinal ya, bisa bisa bikin iritasi lambung, seperti itu. Jadi kalau pasiennya udah punya riwayat MAH kayak gitu-gitu mungkin nggak bisa pakai asam mefenamat misalnya gitu, bisa menggunakan parasetamol. Dan, di pasaran mungkin kalian pernah lihat, eee, saya nggak sebut merek, parasetamol dikombinasi dengan suatu relaksan. Ada yang tahu? Boleh sebut deh sekarang. Ada yang bisa menyebutkan mereknya, boleh nggak apa-apa sebagai pembelajaran aja dan isinya, yang biasa dikenal sebagai obat untuk nyeri haid, boleh? Terutama yang, eee, Mbak-mbak nih, ada yang mau komentar silahkan. Obat nyeri haid, apa nih biasanya kalian kalau pakai nyeri haid? Boleh komen di chat atau Feminax ya. Isinya apa tuh Feminax? Tahu nggak isinya apa? Ada yang tahu Feminax isinya apa? Boleh chat. Ya, parasetamol dengan Hyoscyamine. Parasetamol adalah tadi yang saya bilang secara, efektivitasnya mungkin less, tapi dibantu oleh, Hyoscyamine. Hyoscyamine itu suatu ekstrak ya, yang sifatnya muscle relaksan. Jadi mengurangi relaksasi otot, kok mengurangi, menyebabkan relaksasi otot, jadi mengurangi kontraksi. Makanya akan tetap, cukup efektif juga. Jadi, tadi sekali lagi pilihan ya teman-teman ya, ada yang cukup tahan dengan nggak perlu menggunakan obat, tapi ada yang harus guling-guling dulu gitu ya. Jadi ya, bener-bener nggak tahan bisa menggunakan obat. Oke, ini adalah dysmenorrhea dan fokusnya adalah khususnya primer ya, kita nggak bahas yang sekunder karena biasanya memerlukan tindakan medis yang lain ya, harus diperiksa dokter dan mungkin bahkan ada yang mungkin harus operasi atau apalah. Oke, bagaimana dengan PMS? Nah, premenstrual syndrome ini adalah level yang lebih tinggi dari gangguan menstruasi, di mana not only nyeri, tetapi dia juga mempengaruhi, emosional. Jadi selain gejala fisik, ada gejala emosional dan perilaku, yang itu muncul berulang pada fase luteal. Masih ingat tadi fase luteal itu berarti setelah, ovulasi dan kemudian mendekati mau mens ya. Jadi 1-2 minggu sebelum menstruasi, dan biasanya membaik setelah menstruasi. Sekali lagi juga sangat bervariasi antar orang sehingga PMS-nya itu ada yang ringan, ada yang berat gitu ya, juga lamanya. Tapi secara umum PMS ini, tidak menyebabkan gangguan fungsi sosial yang berat. Jadi masih bisa diajak beraktivitas ataupun ngomong atau istilahnya belum terlalu yang walaupun mungkin ada yang lebih sensi misalnya gitu ya. Wah ini kalau tiba-tiba kok suka marah-marah terus, dikit-dikit marah, nah mungkin jadi, wah ini PMS nih gitu. Mood swing jadi, mood-nya beralih-alih gitu, kadang kayak seneng, kadang tiba-tiba kayak ngambek gitu. Iritabilitas itu dari saya sensitif tadi ya. Lalu kadang ada juga yang mengalami mastalgia, jadi nyeri payudara.
mungkin bloating jadi kembung karena ada retensi cairan, kemudian rasa lelah, sakit kepala, perubahan nafsu makan dari doyan makan atau mungkin sebaliknya nggak doyan makan. Ya jadi, eee, mungkin, satu orang pun bisa tahu bulan ini mengalami hanya nyeri haid, bulan depan ada PMS gitu ya, bulan depannya lagi, eee, nyeri doang misalnya gitu, jadi bisa bervariasi. Nah, sementara kalau PMDD, nah itu yang lebih berat lagi. Jadi premenstrual dysphoric disorder. Dysphoric itu berarti dari dysphoria ya. Kalau kita mengenal istilah euforia, rasa senang yang berlebihan atau rasa senang gitu, maka dysphoria berarti sebaliknya. Jadi rasa sedih ya, tertekan gitu. Jadi dysphoria ini jadi kayak depresi ya. Jadi dia ditandai dengan gejala emosional dan psikologis yang signifikan, yang bahkan bisa mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan juga hubungan interpersonal. Bahkan dia diklasifikasikan sebagai gangguan mood melalui atau berdasarkan DSM-5. DSM-5 adalah satu apa ya, eee, istilah atau suatu lembaga gitu atau suatu ya yang menyusun diagnosa untuk penyakit-penyakit mental. Ya, jadi kita mengacu pada DSM-5 dan itu, PMDD digolongkan sebagai salah satu penyakit depresi. Nah, kalau kita lihat perbedaannya maka, secara keparahan sebetulnya kalau dari ruang lingkup ya, apa istilahnya, ruang lingkup yang dialami itu hampir sama. Artinya ada perilaku, ada mood gitu ya. Hanya yang membedakan adalah, intensitasnya, keparahannya. Jadi kalau PMDD itu lebih berat, di mana gejala dominannya adalah fisik dan emosional ringan, tapi ini adalah emosional dan psikologis yang berat. Jadi psikologisnya juga terpengaruhi. Dampaknya bisa minimal untuk aktivitas, sementara ini bisa mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Tentu diagnosanya berdasarkan gejala klinis dan kalau PMDD ini nanti memenuhi kriteria DSM-5. Ini saya mengacu dari, eee, American College of Obstetrician and Gynecologist terkait dengan diagnostik kriteria dari PMS. Kalau PMS itu sekali lagi bisa efektif jadi perilaku maupun ke soma, ke tubuh. Hanya saja sekali lagi mungkin lebih ringan ya. Tetap ada kayak semacam sedih, gitu ya, terusan gampang marah, angry, sensitif, cemas, misalnya bingung, ya ini beberapa ya. Jadi ini enggak semuanya tentu dialami semua gitu, semua ada, tapi some of them mungkin dialami ya. Tadi ya kalau saya dulu kadang sempat headache gitu ya. Beberapa migrainers mungkin dia ada yang sampai migrain. Pernah saya di kelas, waktu itu kita bahas tentang migrain ya tadi, dia setiap mendekati mens tuh migrainnya kambuh, misalnya gitu. Atau ada juga yang malah berkeringat, atau terus dia, oh jadi sensi banget, dikit-dikit marah dan sebagainya ya. Ada yang sampai muscle pain, vomit, tapi bervariasi ya. Ini ketika dikumpulin ya, ternyata sebagian memang bagian dari PMS, yang mana setelah mens selesai ya udah hilang gitu ya, udah membaik. Nah, kalau dari prevalensinya tadi udah dibilang PMS yang severe bisa 3%. PMS lebih banyak muncul pada wanita obesitas dan aktivitas fisik yang sedikit dan pendidikan yang rendah dan, pada wanita yang mengkonsumsi kontrasepsi hormonal kejadiannya lebih rendah. PMS dan PMDD tidak sama, wanita mengalami PMDD dapat mengalami depresi sampai seminggu atau lebih sebelum mengalami menstruasi ya, sedangkan PMS lebih pendek durasinya dan lebih banyak ke fisik ya, jadi lebih ke Eee, tadi nyeri, kemudian kembung, pusing, atau sakit kepala, semacam itu. Dan seseorang bisa saja mengalami salah satu atau dua-duanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa DSM-5 itu mengklasifikasikan, eee, PMDD menjadi salah satu dari berbagai depresi. Jadi, mood disorder itu kan ada yang bipolar, bipolar itu berarti ke arah 2 sisi ya.
Ada yang unipolar yaitu depresi aja. Nah, depresi ternyata dibagi menjadi persistent depressive disorder, major depressive disorder, dan salah satunya adalah PMDD ini, dimasukkan sebagai depressive disorder ya, suatu gangguan, depresi. Dalam hal ini adalah disforia. Nah, iya ini, sedikit penjelasan terkait perbedaan, definisi dalam satu sumber ya. Hampir samalah, kadang kita menggunakan berbagai sumber yang kadang agak secara redaksional mungkin tidak persis banget, tapi, eee, prinsipnya sama. Jadi PMS, ada yang mild, moderate, and severe ya, ini tidak mempengaruhi professional life ya, social life, ini sudah mulai tapi still able to function. Kemudian kalau ini yang severe, nah ini bisa termasuk adalah severe ini bisa termasuk di sini. Jadi, eee, PMDD ini satu istilah sepertinya adalah jadi tidak semua dikatakan di sini this is a research criteria. Jadi PMDD itu adalah research criteria, mungkin tidak banyak di beberapa negara mungkin menggunakan istilah yang berbeda, tapi prinsipnya adalah severe PMS. Jadi PMS yang berat yang, melibatkan aspek psikologis begitu. Nah, bagaimana etiologinya? Food, jadi mereka itu sebenarnya etiologinya sama ya, karena sebetulnya yang membedakan hanya lebih ke severity-nya, yaitu adalah karena perubahan hormonal tadi ya, terutama di fase luteal, estrogen dan progesteron kan tadi temen udah lihat, di mana, eee, fluktuasi ini bisa menyebabkan beberapa orang ini menyebabkan, penurunan serotonin. Kita tahu serotonin adalah suatu hormon rasa senang gitu ya, hormon yang berkaitan dengan mood, ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi mood tadi ya, bisa jadi nggak happy dan sebagainya. GABA, GABA juga turun nih, jadi gangguan neurotransmitter, menurunkan GABA dan GABA sendiri kan berkaitan dengan efek penenang. Jadi kalau efeknya turun atau GABA-nya turun jadi lebih tadi, lebih kecemasan ya, mood swing, iritabilitas begitu. Jadi, eee, hormon ovarium dan progesteron ini memang suatu modulator yang poten untuk neurotransmitter di otak tadi ya. Jadi mengalami, dysfunction gitu, disregulasi. Dan ada juga ketidakseimbangan neurotransmitter yang berkaitan dengan adrenergic ya teman-teman ya. Jadi kalau adrenergic itu juga bisa terkait dengan depresi dan juga bisa mempengaruhi dengan gejala fisik juga. Jadi ada beberapa gejala ini. Fisik, emosional, dan juga psikologis. Pada PMDD, gejala psikologisnya lebih severe ya, lebih intens, semacam itu. Ya, ini yang penjelasan dari sumber yang lain bahwa hormon imbalance itu akan menyebabkan produksi serotonin pada brain itu juga terpengaruh ya. Jadi, brain serotonin ini bisa ber berfluktuasi ya, sehingga menyebabkan gangguan emosional. PMDD sampai saat ini belum jelas, tapi mungkin disebabkan karena perubahan hormon yang menyertai dari siklus menstruasi. PMDD disebabkan oleh rendahnya aktivitas metabolit progesteron, yaitu allopregnanolone pada fase luteal. Di progesteronnya akan menjadi allopregnanolone di fase luteal ataupun juga penurunan GABA. Nah, perubahan hormon ini dapat menyebabkan juga turunnya serotonin ya, sehingga tadi depresi, ansietas, dan mereka yang mempunyai PMDD mungkin sebelumnya telah mempunyai gangguan. Jadi biasanya memang nggak banyak orang yang mengalami PMDD, mereka yang mengalami kebanyakan mereka memang udah punya riwayat misalnya ya, tapi bisa saja mereka benar-benar murni PMDD, ya. Tapi risiko buat yang sudah punya riwayat sebelumnya itu lebih besar. Nah, jadi penurunan GABA sendiri tadi akan, menyebabkan gangguan mood tadi ya. Jadi penurunan progesteron pada fase luteal akan berpengaruh pada GABA, menurunkan interaksi dengan GABA dan menyebabkan gangguan mood ya. Adrenergik juga berkaitan juga dengan, perubahan estrogen alfa sehingga kemudian menurunkan serotonin dan perubahan mood.
Opioid endogen ini menarik juga. Kita punya, eee, hormon opiat endogen namanya endorfin, ya. Endorfin itu kan juga hormon rasa senang. Nah, pada PMDD ini ternyata hormon endorfinnya rendah, sehingga dia juga tidak bisa mentolerir ambang nyeri, jadi ambang nyerinya turun. Juga tadi ya rendahnya konsentrasi serotonin. Jadi sedikit kompleks, tapi yang penting diingat ajalah, oh ada GABA, ada, oh endorfin, ada adrenalin, ada serotonin. Itu yang terlibat di dalam, PMDD maupun PMS. Hanya saja pada PMDD lebih severe ya, lebih berat. Apa saja gejalanya? Ya tadi ada mood, putus asa, tegang, males ngapa-ngapain, nggak bisa konsentrasi, tidak bertenaga, perubahan nafsu makan, nggak bisa tidur, ya dan sebagainya. Dan juga ada gejala fisiknya adalah tadi ya, eee, payudaranya sakit atau bengkak, nyeri otot, berat badan naik, jadi seperti yang tadi udah dijelaskan. Nah, sorry sorry. Untuk mendiagnosa PMDD, ini tentu ditegakkan oleh dokter ya, dan yang perlu kita atau kalian tekan, apa ya, istilahnya highlight adalah bahwa ini terjadi pada fase luteal. Jadi fase luteal itu adalah fase setelah ovulasi mendekati fase mens berikutnya, di mana dikatakan PMDD jika pasien mengalami lebih dari 5 gejala. Jadi gejalanya harus yang lengkap gitu ya, pada minggu terakhir sebelum menstruasi, yang bisa membaik dalam beberapa hari setelah menstruasi. Minimal gejala utamanya yang harus ada adalah pokoknya kalau dia ada gejala tadi ada banyak, tapi ada mood labilnya, mood swing, gampang nangis gitu, anger ya, iritabilitas, perasaan depresi, kecemasan. Nah, pokoknya ada salah satu dari itu di lainnya dari 4 yang lain atau 5 yang lain, maka dokter akan mendiagnosa sebagai PMDD. Tapi tadi sekali lagi, juga mungkin harus dilihat juga dari kondisi-kondisi lain ya. Kemudian, eee, yang perlu ini gejala-gejala lain yang bisa terjadi, beberapa ini kayak gejala depresi ya, jadi penurunan minat, kesulitan konsentrasi, rasa lelah, perubahan nafsu makan, tidur, dan sebagainya. Dalam DSM-5, PMDD diklasifikasikan sebagai gangguan depresi yang tidak spesifik, dengan penekanan emosional dan perilaku kognitif ya, dari 5 dari 11 gejala itu harus ada, minimal minimal 5 ya, minimal ada 5 gejala tadi. Dan gejala ini, nah itu dia, harus dibatasi pada fase luteal dan bukan merupakan peningkatan dari gejala depresi yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan karena dia udah pernah depresi atau ansietas, kemudian terjadi peningkatan itu bukan. Biasanya mestinya, eee, setelah fase luteal ya kalau masuk folikular udah membaik, mestinya gitu. Untuk itu harus dikonfirmasi secara prospektif dalam 2 siklus menstruasi berturut-turut. Apakah, mens berikutnya juga mengalami hal yang sama atau enggak gitu ya, paling enggak untuk memastikan, untuk diagnosanya. Suatu periode bebas gejala selama fase folikular itu sangat penting untuk membedakan PMDD dengan penyakit, mental sebelumnya, ya penyakit mental yang lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi sekali lagi harus ada ini, masih ingat tadi ya, jadi fase folikular adalah fase pertama kali mens, kemudian sampai hari ke-14. Nah, ini namanya fase kurikuler, folikuler, ini harusnya bebas bebas gejala, harusnya nggak ngerasain apa-apa tuh, setelah itu biasanya udah, no symptom, no syndrome. Tapi kalau udah di fase luteal, ini kan juga eee, fluktuasi progesteron juga ya, ada apa namanya, apa namanya, ketidakseimbangan hormon. Nah, di fase luteal inilah muncul tadi gejala PMDD. Jadi harusnya di fase
just before ya, jadi 1 minggu gitu sebelum mens, kayak gitulah. Nah, oke sekarang bagaimana dengan terapinya? Tujuan terapi adalah mengurangi gejala fisik dan emosional pada fase luteal dan memperbaiki fungsi sosial dan kualitas hidup serta mencegah kekambuhan pada fase siklus berikutnya. Strategi terapinya ya yang paling gampang adalah memodifikasi gaya hidup, terutama kalau untuk PMS yang ringan. Olahraga teratur, manajemen stres. Lalu terapi simptomatik bisa menggunakan NSAID dan juga diuretik kalau ada rasa kembung, bloating gitu ya. Kemudian terapi farmakologis utama nanti kalau pakai yang berat nanti kita gunakan, eee, SSRI nanti ya, dan juga terapi hormonal. Nah, jadi algoritmanya bisa seperti ini teman-teman ya. Pasien dengan PMS atau PMDD simptom, kalau simptomnya mild, maka kita hanya sarankan modifikasi gaya hidup ditambah kalsium. Ini menarik jadi suplemen ya, suplemen kalsium ternyata cukup membantu. Kemudian ditanyakan, apakah pasien berespon dengan pengobatan? Kalau yes, maka continue current therapy. Artinya sampai sesuai kebutuhan ya, karena ini kan juga bukan penyakit kronis ya teman-teman ya. Jadi kalau udah membaik ya udah. Nah, kalau misalnya pasiennya moderate to severe, kemudian dikasih lifetime modification, kemudian misalnya pasiennya tidak berespon gitu ya, tidak berespon well, maka kita memberikan pertanyaan, apakah physical simptomnya predominate? Tetap kalau kita lihat sih, eee, first line-nya adalah SSRI ya, sebagai obat antidepresan dan progesteron ini mungkin, option ya. Untuk menjaga tadi progesteronnya tadi, soalnya supaya kita tadi kan mengatakan bahwa ada ketidakseimbangan hormon. Alternatifnya adalah bisa menggunakan beberapa alternatif treatment, bisa menggunakan herbal namanya Casteberry. Ini kalau di Indonesia saya kurang tahu persisnya apa, tapi ini Vitex ya, jadi sebenarnya bisa ada di Indonesia ya Vitex. Legundi ya, tapi, saya kurang tahu kalau sediaannya seperti apa ya. Magnesium, vitamin E, akupuntur kalau diperlukan. Kalau mix physical and mood symptom, istilahnya masih SSRI atau progesteron atau hormon, ya kombinasi. Alternatifnya sama, kalau mood-nya lebih dominan maka SSRI dan hormon kombinasi. Kita lihat bahwa untuk PMDD karena ini dianggap severe ya, maka hampir semuanya mendapatkan SSRI. Jadi kalau di sini catatannya adalah untuk PMS yang ringan sampai sedang, sebaiknya modifikasi gaya hidup dan penggunaan vitamin ini lebih didorong ya. Tapi kalau nggak berespon adekuat, baru dapat diberikan obat-obat dengan kombinasi vitamin atau mungkin dengan hormonal tadi. Nah, jadi kalau untuk terapi non farmakologi kita bisa pola tidur, pembatasan sodium, pembatasan kafein, meningkatkan kadar endorfin, vitamin B ya, vitamin E, ini juga bisa membantu. Nah ini ya, jadi suplemen dan vitamin untuk PMS kalian mungkin bisa coba ya, kalsium karbonat ternyata dia mempengaruhi neurotransmitter dan regulasi neuromuskular. Beberapa evidence-nya udah disebutkan bahwa dia bisa menurunkan gejala PMS. Vitamin B6 ini juga berperan dalam sintesis serotonin, dopamin. Kemudian magnesium, dia memodulasi neurotransmitter dan relaksasi juga. Kemudian vitamin E, antioksidan, dan juga Casteberry, ini dari Vitex, mempengaruhi dopamin dan prolaktin. Untuk PMDD masih terbatas, tapi untuk PMS sudah bisa. Nah, kemudian kalau ke mood-nya, jadi ke arah depresinya, obat-obat yang paling banyak dipakai adalah golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Obat-obat yang secara khusus menghambat reuptake serotonin.
Ada fluoxetine, sertralin, paroxetine ya. Obat-obatnya adalah obat-obat antidepresan yang sama dengan obat-obat, penyakit depresi, hanya saja cara penggunaannya nggak perlu yang harus setiap hari gitu, sesuai dengan kebutuhan. Karena ini kan juga terjadinya juga biasanya pada waktu yang relatif singkat. Selama bisa ditoleransi sebetulnya nggak harus dengan obat, tapi misalnya sangat mengganggu, boleh menggunakan obat. Obat-obat lain yang bisa digunakan adalah tadi ya, kombinasi, oral kontraseptif karena dia berkaitan nanti dengan menstabilkan fluktuasi hormon estrogen progesteron. Kemudian ini sih kita jarang pakai ya, GnRH agonis, kemudian alprazolam. Ah, ini mungkin sedikit perlu menjadi perhatian juga karena, dia juga benzodiazepin yang harus digunakan tidak boleh terlalu lama. Jadi biasanya lebih kepada mereka yang lebih banyak kecemasan ya, ansietas gitu. Spironolakton ini adalah untuk mengurangi retensi cairan ya, ini suatu obat diuretik, sama NSAID. NSAID dia menghambat COX ya, menghambat, sintesis prostaglandin. Nah, teman-teman ini kalian sudah mempelajari ya tadi beberapa hal tentang nyeri haid, terapinya, PMS, dan PMDD. Kalau PMS sekali lagi, eee, pengatasannya tergantung dari gejalanya dan mungkin belum sampai memerlukan SSRI, tapi, tetap misalnya dengan bantuan non farmakologi tadi sangat, penting. Nah, kalau misalnya ada orang nih datang ke apotek kita gitu ya, atau kita sebagai apoteker di Fasiankes menjumpai seorang yang mau cari obat haid, misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah mungkin kita kan sebetulnya harus menggali ya, teman-teman kan udah diajarin tuh ya, untuk siapa, kemudian bagaimana kondisi dan seterusnya, maka ini adalah beberapa red flags. Jadi, ciri-ciri yang bahaya yang perlu kita waspadai ketika ada pasien yang mengalami ini, karena ini menandakan adanya kelainan ginekologis yang lebih serius. Jadi misalnya perdarahannya banyak gitu ya, menstrual bleeding lebih dari 7 hari, atau sampai mengganti pembalut itu bisa sehari setiap jam misalnya gitu. Karena banyak lagi, apa namanya, banyak sekali. Nah itu perlu kita sarankan untuk ke dokter. Kemudian jika nyeri menstruasinya sangat berat dan semakin memburuk, tadi ini merupakan indikasi ke arah secondary dis dis dysmenorrhea ya. Jadi mungkin ada gangguan di dalam saluran reproduksinya yang harus dicek dan dipastikan. Ini juga ya, jadi onsetnya juga di atas 25, ini jadi mengarah pada secondary dysmenorrhea. Nah, kemudian amenorrhea, ini juga menarik. Jadi pasien mengalami amenorrhea lebih dari 3 bulan pada wanita yang sebelumnya siklusnya teratur. Jadi bukan dari awal udah nggak teratur ya. Jadi karena ada sih, kadang ada aja pasien yang siklusnya memang dari awal dia haid pertama udah nggak teratur. Nah ini misalnya biasanya teratur tuh 14 hari, 28 hari selalu gitu. Tapi terus udah 3 bulan, 2 bulan tuh nggak mens. Mundur ya, ternyata mundur banget akhirnya lewat 1 bulan tuh enggak. Nah, itu perlu diperiksakan. Kemudian perdarahan di luar siklus menstruasi. Ini juga salah satu alarm ya, karena saya juga kebetulan belum ya setahun ya, nggak sampai setahun ya, mungkin tahun ini kebetulan kehilangan atau, meninggal, tante ya, tante saya yang, ngalaminnya jadi gini, tahun lalu masih mendekati, Ramadan, dia itu menanyakan karena beliau kan sudah usia udah 60 ke atas lah dan sudah menopause. Tapi kok belakangan katanya sering ngeflek gitu, awalnya gitu. Kok ngeflek ya padahal udah menopause. Nah itu kan berarti adalah perdarahan di luar siklus menstruasi. Nggak banyak banget tapi tetap kelihatan gitu, jadi sampai dia harus pakai pembalut.
Nah, tadinya, dia menanyakan apakah perlu puasa nggak kalau seperti ini ya? Karena kan ini penyakit, tapi kan juga kita nggak tahu ini, eee, normal atau enggak. Jadi intinya kemudian diperiksakan, singkat ceritanya akhirnya beliau terdeteksi ada CA, ya, jadi cancer di endometrium. Jadi ternyata udah lumayan tuh agak besar gitu, ya kemudian dioperasi ya. Setelah itu ya kemoterapi, tapi ya mungkin setelah radiasi ini kok kayak kurang nggak kuat gitu. Jadi malahan setelah radiasi banyak keluhan. Ya akhirnya beliau, wafat di bulan 100 hari yang lalu lah, karena barusan beberapa waktu lalu baru 100 harian. Ya artinya ketika ada perdarahan di luar siklus menstruasi ini adalah red flags ya yang perlu rujuk atau disarankan ke dokter. Atau gejala gejala sistemik yang lain yang cukup berat dan juga PMDD yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau hubungan sosial. Jadi kalau menemukan red flag kayak gini sebaiknya dirujuk ke dokter, gitu. Oke. Ya. Nah, lalu apa sih peran apotek ini udah sampai bagian akhir ya, mungkin ini kita nggak sampai jam 11.40 lah, kita selesainya ini aja. Lagian hari libur ya. Jadi, apoteker bisa berperan tadi ya, di dalam screening awal gejala tadi. Apakah dia PMS atau dysmenorrhea atau bahkan kemungkinan PMDD. Sekali lagi kita tidak mengatakan mendiagnosa, tapi kita, bisa membantu men-screening ya. Oh, kalau seperti ini arahnya kemana. Jadi kita lihat apalagi tadi kita barusan belajar tentang red flag. Jadi kalau misalnya ternyata termasuk dalam tanda-tanda yang red flag tadi, ya kita sarankan ke dokter untuk diagnosa lebih lanjut. Kemudian ketika pasien sudah menggunakan obat, maka tugas apoteker adalah bisa memberikan konseling tentang penggunaannya, kapan digunakan, kapan harus berhenti, dan sebagainya. Lalu bisa memonitoring terapi, mengedukasi pada pasien terutama untuk non pharmacological treatment dan, rujukan yang tepat waktu tadi ya, mengidentifikasi red flag dan menganjurkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter jika diperlukan. Oke, saya kira selesai. Jadi, nggak sangat banyak bahannya, tapi harapan saya sudah bisa memberikan gambaran bagaimana tentang, gangguan menstruasi pada wanita yang itu, sangat mungkin menjadi bagian dari swamedikasi oleh apoteker ketika kejadiannya masih ringan ya. Dysmenorrhea, PMS itu masih bisa diatasi dengan obat-obat dengan resep sorry, obat-obat tanpa resep maupun juga dengan vitamin suplemen. Tapi kalau memang sudah PMDD, itu memang sudah harus menggunakan obat resep, yaitu obat-obat menggunakan antidepresan ya, walaupun juga tidak selama yang depresi beneran gitu ya, artinya depresi yang merupakan penyakitnya, eee, depresi begitu. Oke oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya akan buka oh iya, iya, ini saya sambil membuka presensi barangkali tadi ada yang belum, eee, presensi. Ya, ini ada pertanyaan anonim, apakah, saya izin bertanya terkait diare yang muncul sebelum haid namun berlanjut selama haid, apakah termasuk dari penyakit ringan haid? Diare, apakah selalu muncul setiap, eee, haid, Mbak? Boleh kamu jawab juga. Apakah maksudnya gini, diare itu kan, sesuatu yang bisa terjadi karena mungkin ada berbagai hal ya, misalnya infeksi virus, misalnya gitu ya, atau mungkin, iritasi atau mungkin kita makan makanan yang mengiritasi saluran cerna atau apa gitu. Nah, apakah, diare ini hanya kebetulan saja terjadi di satu kali haid atau setiap haid itu ada diare? Karena pertanyaannya adalah, terkait diare yang muncul sebelum haid namun berlanjut selama haid. Bisa saja itu nggak ada hubungannya juga bisa, gitu maksud saya. Jadi kalau memang itu selalu ada setiap haid
Setelah udah diare mungkin itu bagian ya dari ini ya, tapi kalau, eee, diare hanya kebetulan dan itu hanya sekali, 2 kali, apa ya istilahnya ya, eee, tidak ada hubungannya kemungkinan nggak ada hubungannya dengan haid begitu loh. Kalau misalnya itu hanya sekali, 2 kali terjadilah begitu ya, nggak ada hubungan langsung dengan haid, gitu Mbak ya. Jadi, biasanya berlanjut selama haid, apakah ketika haidnya selesai dia berhenti? Tapi kayaknya diare itu bukan termasuk bagian dari itu sih, apa ya, PMS atau apa, nggak disebut-sebut sebagai itu. Jadi dugaan saya itu adalah komorbid. Iya, suaranya tadi ada yang ngomong, ya. Jadi kemungkinan itu adalah koinsiden atau secara kebetulan terjadi bersamaan, gitu. Kalau yang ini ya, tentang diare ya. Dugaan saya kalau misalnya dia tidak rutin ya. Karena yang namanya PMS, itu ya terjadinya akan berulang. Misalnya perubahan perilaku itu, tadi ya misalnya sensi atau apa itu, ya setiap mau haid tuh muncul, tapi habis itu hilang, nanti mau haid lagi muncul lagi. Itu berarti ada hubungannya. Tapi kalau hanya cuman diare cuman sekali aja, terus nanti yang haid berikutnya nggak pernah atau nggak ada lagi kayak itu ya berarti bukan, gitu ya. Bukan karena ini. Oke. Kemudian ada lagi yang menanyakan, apakah salah satu efek obat Primolud menjadi keputihan yang berlebihan dan anjas sekali atau, eee eee, ya, Anda menggunakan Primolud ini untuk apa ya? Eee, Mungkin bisa oh kemarin itu umroh ya? Ya itu tadi. Kadang-kadang tadi saya sampaikan karena kita mencoba untuk memodifikasi waktu mens itu untuk ditunda karena sayang kalau misalnya, eee, apa ini saya stop sharing dulu. Tadi misalnya sayang kalau misalnya nggak bisa ikut umroh kan gitu kan. Nah, eee, efek hormonal itu memang bisa bervariasi ya, eee, tadi sebentar saya baca lagi pertanyaannya. Wait. Salah satunya adalah keputihan dan encer sekali atau pengaruh hormon. Tapi apakah sekarang sudah membaik atau belum ya, Mbak? Maksudnya, eee, muncul keputihan yang banyak banget seminggu sebelum mens. Iya, eee, oke. Sudah membaik ya? Ya, jadi artinya, itu posisi lagi hormonal memang lagi dimodifikasi gitu. Jadi sebetulnya juga nggak alami kan sebetulnya ya, harusnya memang turun tapi kemudian di dijaga supaya menunda mens. Jadi mungkin tetap ada pengaruhnya gitu ya, eee, terhadap organ misalnya ya. Jadi bisa ke arah ke keputihan atau apa. Sebenarnya kalau keputihan sebenarnya juga ada faktor yang lain juga ya. Misalnya dari kebersihan mungkin, tapi ya bisa juga karena faktor hormonal tadi ya. Jadi, bisa karena kemudian mengubah komposisi serviks ya, mukus serviks di vagina misalnya, kemudian produksi cairan vagina meningkat, kayak gitu, Mbak. Jadi itu sebetulnya kebutuhan yang fisiologis normal gitu ya. Jadi, karena ya tadi hormon itu tadi ya. Kemudian mungkin ada beberapa orang yang dengan adanya perubahan hormonal itu menyebabkan perubahan pH di vagina atau mungkin flora normal ya. Jadi, bisa juga terjadi karena infeksi. Tapi kalau misalnya yang encer dan kemudian mohon maaf nih ya, encer kemudian putih apalagi udah membaik sekarang, insya Allah nggak apa-apa, itu hanya faktor hormon. Tapi kalau yang biasanya yang karena infeksi itu misalnya Candida atau mungkin bakteri, itu lebih ke warnanya lebih ke
kuning, kehijauan gitu, ada rasa gatal atau apa. Jadi ini adalah infeksi, bukan sekedar efek hormon. Tapi kalau yang tadi itu, karena memang bisa meningkatkan produksi, cairan, saluran cerna saluran cerna, vagina gitu, seperti itu. Gitu ya, Mbak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau menanyakan? Eee, ada yang menanyakan, ini udah jadi berasa kayak konsultasi ya, kebanyakan pada nggak berani menyebut nama, tapi ya nggak apa-apa, tapi ini bisa jadi insight buat yang lain. Eee, Teman saya ini sering flek di masa subur, hingga kadang pernah hampir bocor seperti menstruasi. Tapi dia mengatakan kalau yang keluar itu seperti keputihan yang ada darahnya. Ya ini menurut aku harus ke dokter aja sih, Mbak. Flek di masa subur, berarti kan, berarti di luar waktu menstruasi kan? Karena waktu mens kemudian, di tengah-tengah harusnya ovulasi kan, yang tadi saya ceritakan di hari ke-14 gitu ternyata masih ada flek ya. Ya sebaiknya seperti keputihan yang ada darahnya, ya diperiksain aja deh ya. Kayaknya saya nggak bisa memastikan juga, tapi itu merupakan tanda red flag yang mungkin kita sarankan. Syukur-syukur nggak apa-apa ya, tapi sebagai apoteker kita juga nggak begitu berkompeten juga untuk mendiagnosa ini ya, kita ke ahlinya saja. Tapi ini bisa menjadi salah satu tanda, kelainan karena mestinya di masa subur tuh nggak ada ini, nggak ada darah ya, nggak ada mens begitulah, nggak ada bercak. Jika siklus haidnya 2 kali dalam sebulan, oh ya, jadi beberapa orang ada yang siklus haidnya memang pendek-pendek. Jadi kan apa, normalnya 28 hari ya, tapi ada loh yang kadang-kadang belasan hari gitu. Jadi, eee, kalau selama konsisten dan teratur menurut saya masih oke ya, masih bisa. Cuma kalau misalnya kalian ragu-ragu boleh nanya ke dokter aja. Tapi selama itu nggak ada masalah ya, artinya itu Mbak yang nanya siklusnya 2 kali dalam sebulan ini kira-kira, intervalnya berapa Mbak? Dalam misalnya 14 hari kah atau apa gitu? Mmm, iya. Iya, eee 2 minggu ya, 2 minggu. Berarti bersihnya cuman berapa nih? Biasanya mens-nya berapa lama? Maksudnya, hari mens-nya? Kalau mens-nya 7 hari, cuman kering seminggu terus nanti anu lagi ya, eee, haid lagi ya? Pendek sekali ya? Jadi kalau siklus haid, 2 kali dalam 1 bulan bisa, tapi ya mungkin tadi ya, kalau 2 minggu saya kurang tahu ya. Biasanya sih 20 paling pendek itu biasanya ya 20 hari gitu ya, 20 hari. Karena idealnya kan 28 hari ya, normalnya. Tapi sampai 21 sampai 35 rentangnya itu masih kita bilang agak ya normal lah siklus wanita itu. Nah, tapi kalau misalnya pendeknya 21 hari, kan misalnya kebetulan tanggal 1 sama tanggal 21 kan berarti kelihatannya masih dalam sebulan 2 kali kan. Itu masih normal gitu loh. Ya, tapi kalau ini 2 minggu ya 14 hari. Ya coba dilihat lagi ya, pada nah tetapi mungkin ada juga faktor, ketidakseimbangan hormon mungkin barangkali, kalau memang, eee, berulang seperti itu kalau ragu-ragu mendingan ditanyakan ke dokter. Iya, 2 minggu ya, oke. So far sih terlalu cepet sih menurut saya 14 hari, tapi monggo mungkin siapa tahu memang ada juga yang, siklusnya sangat pendek gitu. Nyeri sekitar ini ada lagi ya, mengalami nyeri sekitar dada, sekitar payudara sebelum dan saat waktu menstruasi, apakah normal? Iya, tadi kan udah disampaikan mastalgia. Mastalgia itu nyeri pada payudara.
jadi agak bengkak, nyeri, itu nggak apa-apa. Jadi itu bagian dari tadi ya, yang penting mendekati mens, kemudian setelah mens ya habis itu hilang gitu ya. Artinya memang related dengan masa haid, masa menstruasi itu masih normal, Mbak. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Faktor hormonal juga, tadi udah disebutkan, memang salah satunya juga payudaranya juga jadi agak bengkak gitu. Kemudian ya jadi nyeri jadinya gitu ya. Oke oke, saya kira sudah presensi semuanya? Iya. Kalau sudah, saya kira mungkin sudah 11.20, ada lagi kalau ada yang mau ditanyakan boleh? Kalau sudah cukup, oke ya. Jadi bisa kita akhiri dan saya mengingatkan untuk, UTS ya, Anda nanti akan ada 60 soal karena ada 6 topik yang masing-masing banyaknya adalah, 10 soal. Ini adalah, multiple choice. Kecuali topik rheumatoid arthritis dan osteoartritis yang memang sudah kita, gunakan untuk diskusi ya. Jadi untuk, soal ujiannya adalah 6 topik aja ya, dengan waktu kemungkinan sekitar 75 menit ya untuk pelaksanaan. Jadi siap-siap aja kalian belajar, eee, mudah-mudahan hasilnya baik semuanya ya. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi saya akan cukupkan, kuliah pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktu untuk hadir kuliah dan kita tutup ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam, terima kasih Bu. iya, Salam sama-sama. bersih. Oke, saya leaving ya.